Ladies and gentlemen, welcome on board in the Indonesian lesson by Bipaloka.com. This lesson aims to help you use Indonesian confidently. Please ensure you read the transcripts. It will help you to follow the lesson presented in Indonesian. Doing activities while listening to this lesson is not prohibited. Listening to this lesson many times is highly recommended. Enjoy your lesson. Halo teman-teman, saya Opi, pengajar Bahasa Indonesia di bipaloka.com. Misi kami adalah membantu Anda berbicara Bahasa Indonesia dengan percaya diri. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang salam yang umum di Indonesia. Setelah itu, saya akan praktik menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Teman-teman bisa mendengarkan siniar ini sambil membaca transkripnya supaya lebih paham. Siap? Ayo kita mulai. Salam adalah elemen penting dalam komunikasi. Salam bisa dipakai untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Nah, apa saja salam yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia? Yang pertama yaitu salam temu. Salam ini dipakai untuk menyapa saat bertemu dengan seseorang. Contohnya seperti, "Halo, apa kabar?" Anda bisa merespon sesuai dengan kondisi Anda. Jika kondisi Anda baik-baik saja, Anda bisa menjawab dengan baik. Namun, jika kondisi Anda kurang baik, Anda dapat merespon dengan kata kurang begitu baik. Nah, ada juga cara lain untuk bertanya kabar. Contohnya, "Halo, bagaimana kabar Anda?" Atau di situasi santai atau informal, Anda bisa bertanya dengan cara, "Hei, gimana kabarnya?" Respon dari pertanyaan ini sama dengan sebelumnya, sesuai kondisi Anda. Yang kedua adalah salam waktu. Salam ini dipakai untuk menyapa sesuai dengan waktu bertemu. Caranya sangat mudah. Anda cukup menambahkan keterangan waktu setelah kata selamat. Contohnya, ketika bertemu di pagi hari, selamat pagi, atau di siang hari, selamat siang. Anda juga bisa menggunakan formula yang sama saat bertemu ketika malam ataupun sore. Untuk merespon salam waktu, kita bisa bicara dengan kata yang sama. Yang ketiga adalah salam aktivitas. Salam ini dipakai saat melakukan suatu aktivitas. Caranya, tambahkan jenis aktivitas yang dilakukan setelah kata selamat. Contoh, ketika bekerja, Anda bisa bilang selamat bekerja. Atau ketika belajar, selamat belajar. Atau mungkin ketika makan, selamat makan. Lalu bagaimana meresponnya? Anda cukup merespon dengan kata terima kasih. Yang keempat yaitu salam momen khusus. Salam ini dipakai ketika ada momen khusus seperti tahun baru, Idul Fitri, Natal, atau ulang tahun. Anda cukup menambahkan keterangan momen khusus setelah kata selamat. Contohnya ketika ulang tahun. Selamat ulang tahun! Atau ketika Idul Fitri, Selamat Idul Fitri. Atau ketika Natal, Selamat Natal. Yang terakhir, salam kelima adalah salam perpisahan. Nah, salam ini dipakai ketika akan berpisah dengan seseorang. Jika kita akan berpisah dengan seseorang dan mungkin akan bertemu lagi, kita bisa mengucapkan sampai jumpa atau sampai bertemu lagi. Anda juga bisa menambahkan waktu temu spesifik seperti sampai jumpa
minggu depan atau sampai bertemu besok. Jika kita akan berpisah dengan seseorang dan mungkin tidak akan bertemu lagi, kita bisa mengucapkan selamat tinggal. Nah, ada juga versi santai untuk mengucapkan salam perpisahan. Salam ini bisa dipakai di situasi informal. Kita bisa bilang dah atau dadah sebagai salam perpisahan. Baiklah, sekarang waktunya praktik. Setelah ini, saya akan membacakan sebuah cerita pendek. Sudah siap? Oke, mari kita mulai. Santi adalah seorang barista. Setiap hari dia bekerja di kafe. Suatu pagi dia datang di kafe dengan penuh semangat. Dia menyapa Andi, teman kerjanya di kafe. "Hai, selamat pagi." "Pagi," jawab Andi. Santi lalu bertanya tentang kabar Andi. "Apa kabar?" "Baik," jawab Andi. Santi merasa sedih. Ada apa dengan Andi hari ini? Dia tampak cuek sekali. Padahal hari ini Santi sedang berulang tahun. Tapi tampaknya Andi tidak ingat jika hari ini adalah ulang tahunnya. Dia tidak mengucapkan selamat dan bersikap biasa-biasa saja. Mungkin dia lupa, pikir Santi. Lalu, ia bekerja seperti biasa. Ketika siang, Pak Joni datang. Pak Joni adalah pemilik kafe. Santi menyapa Pak Joni. "Selamat siang, Pak," sapa Santi. Pak Joni tidak membalas salam Santi. Dia langsung duduk di bar sambil minta es kopi. Santi merasa sedih. Mengapa hari ini orang-orang bersikap tidak ramah padanya? Tapi Santi menghibur dirinya. Ia bisa melewati hari ini. Santi lalu membuatkan es kopi untuk Pak Joni. Santi lalu mengantar pesanan Pak Joni. "Ini pesanan Anda, Pak," kata Santi. "Selamat menikmati." Pak Joni tidak membalas sapaan Santi. Ia langsung meminum es kopinya. Tiba-tiba, Pak Joni bilang pada Santi, "Kenapa manis sekali? Saya tidak suka kopi manis. Bagaimana kamu bisa lupa?" Ups, Santi lupa kalau Pak Joni tidak suka kopi manis. Ia sedih sekali. Kenapa hari ini sial sekali? Tiba-tiba Andi datang sambil membawa kue ulang tahun. "Selamat ulang tahun," kata Pak Joni dan Andi. Santi terkejut, ternyata Andi dan Pak Joni sudah mengatur kejutan untuk Santi. Hari ini menjadi hari istimewa untuk Santi. Nah, itu tadi cerita pendek menggunakan salam dalam bahasa Indonesia. Ingat, Anda harus mengulangnya beberapa kali sambil membaca transkrip siniar ini agar lebih ingat. Jika Anda ingin belajar langsung bersama saya, Opi, Anda dapat menemukan saya di bipaloka.com. Baiklah, ini adalah akhir dari episode ini. Cobalah mendengarkan beberapa kali. Ini akan membantu Anda agar semakin lancar berbahasa Indonesia. Minum air kelapa di Pulau Bali. Salam sejahtera dan sampai jumpa lagi. Dadah! The lesson has now arrived at the end of the episode. Practice your Indonesian with a teacher personally at bipaloka.com. Have a nice day.